Jadi kita pernah gagal panen, kacang itu nggak bisa tumbuh karena terlalu kering. Itu pernah zaman saya masih sekolah, itu satu desa semua gagal panen karena terlalu kering itu. Saya itu pernah traktor di suatu tempat ya, masih di Pekalongan, kita sekalian buat batu bata, tapi yang punya lahan itu nggak bilang kalau itu bekas galian. Terus saya pernah traktor itu nyungsep, traktor roda 4 kan gede ya, nyungsep. Kalau saya itu sudah jadi apa ya, mendarah daging bahasanya. Mulai dari saya kecil itu udah bahasanya, kalau orang Jawa itu untak-untuk di sawah itu. Jadi kita menjalankan kerja itu ya seperti hobi. Jadi memang apa ya, mendarah daging banget saya di sawah itu. Memang udah suka lah, ini nggak mikir bacaan capek, nggak mikir gini enggak, udah senang aja. Di samping ya cuman lah itu yang bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Hermawan, alamat saya Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Lebih tepatnya di namanya Dukuh Pulo. Saya ini anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tua kami sebagai dari dulu itu petani. Jadi memang dari kecil, dari dulu saya masih kecil itu sering diajak ke sawah. Ikut nanam, ikut manen. Jadi itu yang membentuk saya, kenapa sekarang saya lebih senang mungkin di sawah, di pertanian. Sebab itu memang dari kecil sudah diajarkan di pertanian. Saya ini di bidang pertanian, kegiatan tiap hari ya di sawah sebagai petani, tapi lebih spesifik, lebih khususnya saya lebih ke jasa traktor, jasa olah lahan, jasa panen juga ada. Kami menyediakan alat-alat dari olah lahan, penanaman, sampai ke panennya juga sudah ada, alhamdulillah. Kalau dulu itu kan pertama saya terjun itu sebenarnya karena sering, bahasa Jawanya ngerewangi ya, ikut bantu orang tua di sawah. Terus lihat sekarang tenaga di pertanian itu, petani sudah jarang ada orang yang sudah tua, umur sudah sekitar 60, 65, 70, bahkan itu tenaga sudah nggak bisa. Yang dari anak-anak muda sekarang sudah nggak ada. Nah, itu saya mikir jadinya, kalau gini terus bisa-bisa ini petani musnah juga ini. Lahannya masih banyak, terus ngolahnya masih tradisional, kurang efisien, tenaganya sudah tidak ada. Jadi karena saya memang ya merasa hobi juga sih ya di sawah itu, karena kalau badan saya kan ini agak gendut ini, jadi memang butuh olahraga. Kalau di sawah itu kan tiap hari berkeringat, disehat. Jadi di samping saya niatnya olahraga, jadi hobi, kok malah jadi cuan juga. Ini kan lahannya lahan pada udan, lahan kering, bukan lahan basah. Jadi di sini banyak yang seperti di belakang saya ini, jagung, ada yang kacang tanah. Tapi kebanyakan jagung sama kacang tanah ya. Tiap hari saya seringnya traktor, olahan itu pakai traktor. Kebetulan kita ada traktor roda 2, traktor K1000 itu Quick, juga ada traktor roda 4. Jadi sesuai kebutuhannya. Kalau untuk tanah yang keras atau yang memang butuh tenaga ekstra ya kita pakai yang roda 4. Kalau yang seperti untuk sekarang kan tadi itu
untuk nanam kacang tanah kita udah pakai traktor, jadi udah nggak butuh tenaga banyak. Kalau dulu itu nanam kacang tanah ada yang pakai apa namanya itu, kalau di sini namanya ponjo. Setelah itu kalau musim kemarau pakai tenaga canggul, manual pakai canggul. Jadi berhubung sekarang sudah tidak ada tenaganya, tenaga pekerjaannya udah nggak ada, udah tua-tua, kita inovasi pakai traktor. Itu lebih efisien, lebih cepat, lebih murah, lebih cepat pengerjaan, lebih murah di biayanya. Kalau sekarang musim itu kan nggak bisa diprediksi ya, kadang musim panas kemarau panas sekali. Jadi tanah itu kalau kita ngolahnya nggak cepat-cepat, pakai manual, pakai canggul, kelamaan malah tanahnya udah terlalu kering. Kita ngalami dulu ya, tanah itu sudah terlalu kering, jadi kita pernah gagal panen, kacang itu nggak bisa tumbuh karena terlalu kering. Itu pernah zaman saya masih sekolah, itu satu desa semua gagal panen karena terlalu kering itu. Nah, kalau sekarang enggak, sekarang bisa ngejar tanah masih basah langsung bisa dikejar, tanam langsung bisa. Seumpama paginya panen terus sore mau tanam itu udah bisa. Bahkan kalau di jagung itu seperti yang di sana itu udah mulai kering, nanti kalau pagi dipetik langsung masih ada pohonnya, masih berdiri, itu langsung dipakai rotari, pakai traktor roda 4, itu langsung bisa ditanam, langsung bisa. Kalau untuk olah lahan itu modelnya borongan, perluas sawahnya. Jadi kan di sini ada, kalau orang dulu itu ada yang satu iring, satu sidu siring, itu pakai ukuran luas lahan di borongan. Kalau untuk olah lahannya kadang satu orang, saya sendiri, kadang ngajak orang juga. Kalau seumpama pas lahannya terlalu luas atau ada yang tanahnya keras, itu kan di tenaga juga boros tenaga, jadi butuh teman juga, kadang satu sendiri, kadang 2 orang. Kita tiap hari ada, yuk karena sekarang tenaga di olah lahan juga itu sudah berkurang, sekarang jarang anak muda yang mau terjun di pertanian. Jadi kita memang kita lihat itu kan jadi lowongan buat kita ya. Semakin sedikit tenaga kerja, kita berarti semakin bisa kerja terus, semakin banyak lahan yang butuh kita garap. Itu tiap hari kita, satu hari itu kalau pakai roda 4 bisa 1 hektar. Jadi kita ngitungnya bukan kok hanya luasnya, kita kadang ada yang tanahnya udah bagus, cukup diolah di traktor 1 kali aja udah cukup, itu berarti lebih murah, di 75.000, ada yang 100.000, tergantung sulit mudahnya lahan tersebut. Ada yang lahannya seperti bekas tebu, itu kita butuh lahan berapa kali, itu harus agak displow dulu pakai traktor roda 4, terus udah di displow 2 kali, kita cacah pakai rotari, itu lebih mahal lagi. Tapi kalau untuk umumnya di sini per 1 iring itu sekitar 1.500 meter persegi, itu olah lahan di 300.000. Untuk tenaga operator traktor itu sudah jarang ada, tapi udah tua-tua. Jadi untuk 10 tahun ke depan itu tenaga untuk bekerja sawah, khususnya di traktor lahan, itu masih terbuka lebar. Kalau ada yang anak muda yang tertarik di pertanian, itu jangan malu-malu, baik itu di olah lahan, baik itu di
nanam sebagai petani itu sebenarnya prospek banget, itu prospek banget Mas. Jadi kalau saya sendiri ya, ini memang turun temurun sebenarnya. Jadi dari kakek saya itu dulu masih pakai kerbau, lahan pakai kerbau. Terus bapak saya udah pakai traktor roda 2. Sampai turun ke saya itu masih bisa prospek untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk biaya sekolah masih bisa. Jadi untuk bahan bakar itu solar, utamanya solar, ini khususnya solar, itu memang kita kalau beli di SPBU itu sudah nggak bisa, harus pakai surat pengantar. Itu masih di birokrasinya sih. Jadi kita harus minta izin dari kelurahan, terus ke dinas terkait, dan itu sekarang malah sebulan sekali. Jadi kendalanya hanya di itu. Kalau kita bisa beli solar bebas seperti dulu ya tidak ada kendala sama sekali. Untuk kedepannya terutama karena saya ini operator traktor ya, untuk di bagian solar itu harap dipermudah, nggak usah belibet seperti tiap bulan perpanjang. Kita itu nggak mungkin lah kita mau nimbun solar buat apa kan. Cukup seumpama butuh keterangan kalau orang ini memang punya traktor, orang ini memang butuh solar ya. Menurut saya ini cukup ke kelurahan bikin surat keterangan, udah itu aja. Banyak sukanya Mas, kalau suka banyak, kalau dua ya ada lah. Memang ada cerita-cerita yang gimana ya, saya itu pernah traktor di suatu tempat ya, masih di Pekalongan. Kadang ada yang lahannya itu bekas galian buat batu bata, tapi yang punya lahan itu nggak bilang kalau itu bekas galian. Terus saya pernah traktor itu nyungsep, traktor roda 4 kan gede ya, nyungsep di situ di galian itu. Jadi udah tadinya galian, terus diuruk, baru aja diuruk berapa hari itu diuruk, terus bilangnya itu bukan, nggak ada galiannya. Lanjutannya saya jalan langsung nyungsep gitu. Itu pernah 2 hari di situ, cuma kali biar bisa angkat lagi itu 2 hari nginep di situ, nginep karena khawatir ya kalau ditinggal seumpama ada yang gimana kan. Itu pernah gitu. Sukanya satu yang jelas itu kan cuan lah ya, jujur itu cuan. Yang kedua kita di badan itu sehat Mas, walaupun saya badan segini, tapi kalau sekarang kan banyak penyakit yang seperti kolesterol atau apalah. Saya alhamdulillah sehat Mas. Pagi-pagi jam 6 udah ngeringet, daripada jogging kan, jogging keliling-keliling kita lebih sehat dari jogging itu. Jam 6 udah ngeringet, sehat. Kalau saya itu sudah jadi apa ya, mendarah daging bahasanya Mas. Mulai dari saya kecil itu udah bahasanya kalau orang Jawa itu untak-untuk di sawah. Itu jadi kita menjalankan kerja itu ya seperti hobi. Jadi memang apa ya, mendarah daging banget saya di sawah itu, memang udah suka lah. Ini nggak mikir badan capek, nggak mikir gini-gini, enggak, udah senang aja. Di samping ya cuman lah itu yang iya udah passion. Kalau bahasa anak muda sekarang udah passion ya, udah passionnya di sawah. Tapi kalau saya nggak malu. Jadi untuk menurut saya ya jangan malu-malu di sawah itu. Jangan punya pikiran petani itu banyak katrok gimana, enggak. Banyak petani yang milenial kan, itu nggak apa-apa. Kerja itu kan yang penting pertama itu dari hati, dari hatinya cocok, terus senang kita ngelakuinnya, insya Allah ya lancar, nggak ngeluh. Tapi kalau kerjaan semudah apapun kerjaan, sebesar apapun gajiannya, kalau dari hatinya nggak seret, wangel Mas. Insya Allah kalau saya sampai anak-anak saya pun akan saya ajarkan. Kalau sekarang itu ya Mas ya, kita lihat di dunia banyak peperangan, banyak apa itu kan, yang kalau terjadi peperangan itu
yang kita butuhkan nomor satu itu makan, Mas. Kalau kita nggak ada yang tani, yang pertaniannya nggak maju, mau makan apa? Beras itu harus dari pertanian. Terus makan apapun, buah-buahan atau apapun itu dari pertanian dulu, nggak bisa dari pabrik. Jadi sampai kapanpun, insya Allah, walaupun saya di samping pertanian, ya juga ada usaha-usaha lain, tapi tetap tiap hari saya ke sawah, Mas. Kita itu dari dulu Indonesia itu hidup dari hasil pertanian. Jadi jangan malu untuk terjun di bidang pertanian, baik itu sebagai petani, baik itu sebagai pengusaha di bidang pertanian, baik itu sebagai apa, ojo isin-isin, ojo isin-isin. Jangan sampai karena melihat bapaknya dari sawah kotor, saya takut kotor. Enggak apa-apa kotor itu. Kotor bisa dibersihkan. Untuk anak muda, ayo kita terjun di bidang pertanian, kita majukan swasembada pangan seperti kata Pak Presiden itu kan gitu. Kalau kita pertaniannya maju, hasil pangannya maju, insya Allah yang lainnya juga bisa maju. Sukses itu tidak dinilai dari berapa jumlah uang atau berapa jumlah yang ada di rekening Anda, tapi sukses itu ketika kita bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Itu namanya sukses menurut saya loh, Mas. Kalau menurut orang lain mungkin kan beda-beda ya, tapi menurut saya kalau saya sudah bahagia, orang-orang di sekitar saya, anak istri bahagia, itu namanya sukses. Saya Didi Hermawan, salam untuk semua petani. Petani maju, masa depan cerah.